is my favorite color. May I ask why? Because reminds me the ocean, the sky, and those eyes. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast Keanekaragaman Hayati, unit 1 BGMI semester 2 kelompok 2. Jadi saya Siska Mirza Putri bersama rekan-rekan ada Putra Rahayu, Rena Zahra, Didi Zahrani Ilvana, Azura Ramadhania, dan Isyana Ulfia. Kami akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Nah, kalau menurut Putri, gimana sih pemahaman atau penjelasan tentang keanekaragaman hayati? Nah, kalau menurut saya, keanekaragaman hayati merujuk pada keragaman genetik, spesies, dan ekosistem yang ada di bumi. Pemahaman tentang keanekaragaman hayati melibatkan pengakuan akan pentingnya keberagaman kehidupan di planet ini dan peran yang dimainkan dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara keberlangsungan kehidupan. Nah, di dalam itu juga ada tingkat-tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keragaman genetik. Keanekaragaman genetik mengacu pada variasi gen yang dimiliki oleh organisme hidup. Genetika yang beragam memungkinkan organisme untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, dan memperkaya sumber daya genetik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Yang kedua, ada keragaman spesies. Keanekaragaman spesies mencakup berbagai macam spesies organisme yang hidup di bumi. Setiap spesies memiliki peran ekologisnya sendiri dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti produsen, konsumen, dan decomposer. Yang ketiga, ada keragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem melibatkan keberagamannya tipe ekosistem yang ada di dunia, mulai dari hutan hujan tropis, padang rumput, hingga terumbu karang. Setiap ekosistem memiliki karakteristik uniknya sendiri dan menyediakan berbagai layanan ekosistem yang penting bagi kehidupan seperti penyediaan oksigen, penyaringan air, dan regulasi iklim. Oke, cukup jelas ya teman-teman yang disampaikan oleh Putri. Next, menurut Rena, ada nggak sih manfaat keanekaragaman hayati bagi ekosistem dan kehidupan manusia? Nah, yang udah pastinya itu ada ya. Keanekaragaman hayati memberikan banyak manfaat penting, baik bagi lingkungan maupun kehidupan manusia. Manfaat utamanya yang pertama itu sebagai kesehatan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui interaksi antar spesies dan lingkungan. Yang kedua itu sebagai sumber daya alam, yaitu untuk menyediakan makanan, obat-obatan, kayu, serat, dan bahan baku lainnya. Yang selanjutnya juga ada pertanian dan ketahanan pangan, yaitu untuk variasi genetik pada tanaman dan hewan ternak meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Dan selanjutnya ada jasa ekosistem, penyaringan air, pengendalian erosi, penyimpanan karbon, dan pengaturan iklim. Manfaat selanjutnya yaitu budaya dan rekreasi. Keanekaragaman hayati memiliki nilai budaya dan spiritual bagi banyak masyarakat dan mendukung ekowisata yang bisa menjadi sumber pendapatan. Manfaat selanjutnya juga penelitian dan pendidikan. Setiap spesies memiliki nilai ilmiah dan edukatif. Studi tentang biodiversitas membantu memahami evolusi, adaptasi, dan fungsi ekosistem. Dan selanjutnya juga ada mitigasi perubahan iklim. Hutan dan lahan basah menyimpan karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan konservasi ekosistem membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Manfaat selanjutnya juga ada keamanan pangan dan nutrisi, menyediakan berbagai pilihan makanan yang penting untuk diet seimbang, mendukung kesehatan manusia dengan menyediakan nutrisi yang beragam. Iya, bagus sekali ya penjelasan dari Rena ya teman-teman. Selanjutnya ada klasifikasi keanekaragaman hayati atau bisa dibilang pengelompokan keanekaragaman hayati. Apa aja sih yang Dwi tahu tentang klasifikasi atau pengelompokan keanekaragaman hayati itu? Nah, yang Dwi tahu tuh ada 3 dari klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Sama dengan namanya, maka klasifikasi keanekaragaman hayati sistem alami dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Misalnya klasifikasi hewan berdasarkan cara gerak. Hewan bersayap
Contohnya burung, hewan bersisip ikan, dan hewan berkaki ada seperti kambing. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji berkeping. Contohnya biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Yang kedua ada klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi keanekaragaman hayati sistem buatan adalah keanekaragaman hayati yang diklasifikasi dengan memakai 1 atau 2 ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia. Misalnya Aristoteles yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan berpindah dan klorofil. Nah, yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang berdasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson atau takson lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotipe. Baik, sudah kita dengarkan ya teman-teman klasifikasi keanekaragaman dari Dwi. Next, gimana sih menurut Azura tentang keanekaragaman hayati di Indonesia? Nah, saya ingin menjelaskan tentang aneka keragaman hayati sangat kaya dan menakjubkan di Indonesia. Dikenalkan dengan berbagai spesies unik hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, mulai dari hutan hujan tropis, terumbu karang, hingga savana. Indonesia menawarkan beragam ekosistem yang mendukung kehidupan beragaman spesies. Salah satu contoh keanekaragaman hayati yang menonjol di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan-hutan menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan ornordi. Bunga terbesar di dunia. Selain itu, berada di Indonesia juga kaya akan kehidupan lautan, terumpulan karang yang hidup di Indonesia menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan, penyu, dan biota laut lainnya menakjubkan. Keanekaragaman hayati di Indonesia juga tercermin dan berbagai budaya lokal yang melestarikan hubungan upacara adat, seni, dan tradisi lokal sering kali terkaitkan erat dengan alam dan keberlanjutan lingkungan. Dengan semua kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati yang penting bagi seluruh dunia. Ya, jelas sekali ya penjelasan keanekaragaman hayati di Indonesia yang disampaikan oleh Azura Ramadhania. Nah, tadi kita juga ada dengarkan pengertian, manfaat, klasifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita akan mendengarkan penjelasan nih dari Isyana Ulfia, yaitu dengan ancaman dan upaya pelestarian hayati yang akan disampaikan oleh Isyana. Baik, ancaman keanekaragaman hayati. 1. Hilangnya habitat lahan untuk tumbuhan dan hewan semakin sempit digunakan untuk pemukiman. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Zat pencemaran atau disebut dengan polutan adalah produk buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang membahayakan dan mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim ada pencemaran karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca, dapat meningkatkan suhu bumi sehingga kutub es mencair dan air laut naik. Terjadi perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi berlebihan menyebabkan kepunahan spesies tertentu. 5. Adanya spesies pendatang. Masuknya spesies luar dapat mengancam spesies lokal yang merupakan spesies langka di daerah tersebut. Yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan pertanian monokultur. Hanya ditanami satu jenis tanaman dapat menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, begitu tadi ancaman keanekaragaman hayati. Jadi bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati? 1. Konservasi in situ. Konservasi in situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Ada cagar alam Rafflesia di Bengkulu, ada juga komodo di Pulau Komodo. Nah, yang kedua konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar
habitat aslinya seperti Taman Safari Puncak, Kebun Raya Bogor. Nah, yang ketiga ada juga cagar alam biosfer. Cagar alam biosfer kawasan dengan ekosistem telestarial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan ekosistem berkelanjutan. Ada juga contohnya seperti Kebun Raya Cibodas. Ada juga Taman Nasional yang khusus untuk orangutan yang berada di Tanjung Puting. Ada juga Taman Nasional Wakatobi, ini khususnya untuk perairan. Baik, terima kasih ya Isyana Ulfia, informasinya sungguh jelas ya rekan-rekan semua. Nah, jadi kesimpulan dari podcast ini adalah keanekaragaman hayati merupakan aspek yang sangat penting nih teman-teman dalam ekosistem, dalam lingkungan hidup. Dengan adanya keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem dapat juga berfungsi dengan baik, menjaga keseimbangan alam, serta memberikan berbagai manfaat ekosistem bagi manusia dan organisme lainnya. Keanekaragaman hayati juga memainkan peran penting dalam menopang keberlanjutan ekosistem dan kehidupan di bumi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan pendapat-pendapatnya masing-masing. Mari kita menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar. Saya, Siska Mauliza Putri, mengucapkan terima kasih yang telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan nilai-nilai yang bermanfaat. Dan berakhirlah podcast kita hari ini. Saya Siska Mauliza Putri, pamit undur diri. Bila ada salah kata dari kami semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.